Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya membuka lembaran sejarah masa lalu dalam berbagai peristiwa tentang gerakan pemuda Muhammadiyah di Rapang dalam melaksanakan berbagai manuver dakwah melalui tindakan nyata, terutama hal-hal yang dianggap membahayakan akidah di kalangan umat Islam. Manuver pertama, pemuda Muhammadiyah mencegah pagelaran tradisional Perinyameng di Bululoa Amparita yang diselenggarakan oleh komunitas Toani Tolotang. Terjadi pada periode 1963-1969. Hal ini dilakukan pemuda Muhammadiyah karena dianggap telah menyalahi fitrah manusia. Meskipun hal itu masih disebut sebagai kearifan lokal, namun tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama apapun di negara Republik Indonesia. Perinyameng artinya derita dan bahagia. Acara ritual tersebut dilakukan dengan cara melalui pertarungan manusia saling menyerang dengan lutut hingga melumpuhkan lawan, mirip-mirip adu ayam jago. Setelah itu mereka bersama-sama menikmati berbagai macam hidangan yang telah disiapkan oleh komunitas pemangku adat. Hal inilah yang tidak dibenarkan oleh pemuda Muhammadiyah, sehingga merasa prihatin demi untuk menyelamatkan akidah dan jiwa manusia, sehingga bukanlah suatu arogansi ketika Kodim dari tingkat 2 Sidrap di bawah pimpinan Kapten Asal memberikan bantuan pengamanan sebuah mobil panser terhadap aksi yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah. Manuver kedua, pemuda Muhammadiyah melakukan penebangan sebuah pohon besar di Kecamatan Baranti. Peristiwa ini terjadi di sebuah lahan yang direncanakan lokasi pembangunan pasar rakyat oleh pemerintah setempat. Namun masyarakat tegar tengkuk untuk melakukan penebangan pohon tersebut karena dianggap keramat dan angker, khawatir jika dapat mendatangkan bencana dan malapetaka. Lalu muncul gerakan pemuda Muhammadiyah di Rapang untuk membantu pemerintah ikut menata lokasi, sekaligus menumbangkan pohon tersebut dengan hanya menyebut asma Allah tanpa embel-embel. Hal itu dilakukan dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat Baranti serta menghapus segala bentuk kesyirikan dalam jiwa manusia. Manuver ketiga, pemuda Muhammadiyah membongkar rahasia air bidadari di Pinanong. Peristiwa ini terjadi ketika ditemukan sebuah aliran air yang mengeluarkan bau harum. Air tersebut disinyalir sebagai air bidadari yang mengalir dari sorga Eden. Ketika itu sudah mulai ramai dikunjungi oleh pendatang dari jauh sambil menenteng jerijan tempat air. Akhirnya pemuda Muhammadiyah serta beberapa penduduk setempat melakukan penyisiran lokasi. Ternyata ditemukan adanya kemasan minyak wangi yang sangat mencurigakan. Itulah yang diduga membawa aroma wangi mengalir dari hulu ke hilir yang hampir memporak-porandakan keyakinan umat Islam. Dalam pada itu, pemuda Muhammadiyah bersama Majelis Tabligh segera mengirim informasi ke seluruh masjid-masjid untuk diumumkan kepada jamaah tentang peristiwa yang sebenarnya. Manuver keempat, pemuda Muhammadiyah
membersihkan pohon pasrah di Carawali, sebuah pohon yang tumbuh di tepi jalan, yang menyerupai manusia berbaring dengan pasrah. Konon cerita, di tempat itulah pasukan gerilyawan Darul Islam sering menghadang terhadap pasukan TNI Satuan Brawijaya yang melakukan operasi militer, sehingga sering terjadi tembak-menembak jarak dekat, menyebabkan mayat berkelimpangan tanpa identitas. Itulah yang dipahami oleh segelintir orang sebagai jelmaan jasad manusia menjadi pohon pasrah. Tidaklah heran jika ditemukan nasi tungku sebagai persembahan untuk keluarga mereka yang hilang. Ketika itulah pemuda Muhammadiyah merasa perlu segera menyelamatkan akal dan pikiran-pikiran mistik yang menyesatkan manusia, namun atas kehendak yang maha kuasa jualah sehingga pohon tersebut telah hangus terbakar. Manuver kelima, gerakan Kokam yang bergabung dalam Ikatan Seniman Budayawan Muhammadiyah ISBM. Dalam kegiatan ini, pemuda pencinta alam berhasil menaklukkan sebuah gunung di Tanah Toraja yang bercokol sebelah timur kota Makale bernama Gunung Seseang. Setelah gunung tersebut ditaklukkan, lalu diciptakan sebuah lagu Mars Pemuda Muhammadiyah berjudul Gunung Kokam. Sesuai namanya, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Namun yang sangat disayangkan sekarang, bahwa gunung tersebut meskipun masih berdiri tegar, tetapi Muhammadiyah tetap kehilangan kenangan indah dalam sebuah goresan sejarah. Manuver keenam, pemuda Muhammadiyah melakukan aksi pembongkaran batu nisan bentuk pasang dapuran di pekuburan Muhammadiyah Lotang Saro Rapang. Dalam rapat pimpinan cabang Muhammadiyah Prode 2005-2010 memutuskan sebuah rencana kerja berskala prioritas. Sehubungan hal itu, pemuda Muhammadiyah menyambut secara responsif, meskipun pada mulanya terjadi ketegangan yang sangat amat. Bahkan ada yang melontarkan kata, jikalau itu dilakukan oleh Muhammadiyah, artinya sama membuka lembaran jilid 2 atas peristiwa pembantaian yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Tanpa tedeng-dengani, eksekusi pembongkaran tetap dilaksanakan oleh pemuda Muhammadiyah, dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua tetap berjalan aman dan lancar. Rombongan polisi sektor pasukan antisipasi Kecamatan Pancerijang hanya tinggal terpukau sambil tersenyum. Demikianlah sejarah singkat gerakan pemuda Muhammadiyah masa lalu di Kota Rapang sebagai kenangan nostalgia, sekaligus ucapan terima kasih kepada para aktivis Perserikatan Muhammadiyah dahulu kala yang berjuang di atas segala suka dan duka. Terakhir, husnul khatimah. Jikalau sekiranya ada ungkapan dari saya yang kurang berkenan, maka mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya menyampaikan permohonan maaf. Jazakallah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.